Senin 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani. Meski baru sebulan dilantik, namun setiap keputusan pria kelahiran Kota Bogor, Jawa Barat ini selalu menjadi perhatian publik. Bahkan, setiap pernyataannya jadi perdebatan lantaran dia cukup berani mengambil beberapa keputusan penting dalam kebijakannya. Di awal menjabat sebagai Menteri Keuangan, gebrakan Purbaya yang paling kontroversial adalah memindahkan dana saldo anggaran lebih atau SAL negara sebesar 200 triliun rupiah. Selama ini, SAL negara ditempatkan di Bank Indonesia, namun oleh Purbaya kini dipindahkan ke 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call. Kan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Jadi kan tujuannya supaya mengalir ke real sektor utamanya. Menurut Purbaya, tujuan penempatan dana pemerintah di sistem perbankan ini agar disalurkan perbankan dalam bentuk kredit produktif ke sektor usaha maupun masyarakat. Dengan begitu, dana pemerintah dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga, dan pengusaha dapat melakukan ekspansi usaha sehingga diharapkan akan menggerakkan roda perekonomian nasional. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, Purbaya juga sedang getol mengejar 200 penunggak pajak senilai 60 triliun rupiah. Gebrakan Purbaya ini ternyata cukup efektif. Dari 60 triliun rupiah yang dibidik, sekitar 7 triliun rupiah kini sudah dibayarkan 91 wajib pajak dengan cara membayar lunas ataupun dicicil. Itu yang 200 orang itu ya kita kumpulkan terus, kan targetnya 50 T ya. Tapi itu kan nggak bisa langsung kan, ada yang dicicil segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi 8 triliun. Sebagian masih mau bayar cicilan, sebagian lagi masih dikejar. Tapi kita akan yang 50 T itu akan kekejar pelan-pelan ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga tancap gas untuk melibas para pelaku penyeludupan barang-barang ilegal di sektor impor yang selama ini membuat negara rugi. Gebrakan Purbaya ini di tengah meningkatnya kasus penyeludupan barang impor seperti pakaian bekas, elektronik, dan rokok ilegal. Dari praktik ilegal ini, negara pun dirugikan triliunan rupiah. Untuk lebih meyakinkan, Purbaya gelar sidak ke beberapa pelabuhan besar. Purbaya memeriksa langsung proses arus barang di jalur hijau ke Pabeanan. Jalur hijau menjadi sorotan karena merupakan jalur khusus tanpa pemeriksaan fisik, sehingga dikenal rawan disalahgunakan untuk penyeludupan. Menteri Keuangan Purbaya juga tegas memberantas praktik penyimpang di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya tak mau ada anak buahnya yang nakal melakukan penyelewengan. Untuk membuktikan keseriusannya, Purbaya Yudisadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan akan merumahkan 16.000 pegawai instansi tersebut jika kinerjanya tak kunjung membaik. Purbaya juga tak segan untuk mengadopsi cara Presiden RI kedua Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss, Sui Generale Surveillance, SGS3, untuk menjalankan tugas Bea Cukai. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibuka diganti dengan SGS. Bukti ketegasan Menteri Koboi ini, ia telah memecat 26 pegawai Direktorat Jenderal Pajak karena mereka terbukti menyalahgunakan wewenang mempermainkan uang negara. Usai mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan Purbaya juga memberikan peringatan keras kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peringatan diberikan imbas adanya isu para pelaku pasar modal yang kerap melakukan praktik goreng saham, alias melakukan manipulasi untuk mengangkat harga saham. Namun, di balik kegalakannya membersihkan anak buah yang nakal, Menteri Purbaya juga menebar janji manis untuk mereka yang berkinerja tinggi.
Purbaya akan memberikan penghargaan seperti bonus kepada para pegawai pajak jika rasio pajak menyentuh 12%. Sejumlah gebrakan yang dilakukan Purbaya dinilai beberapa pihak dapat menciptakan sentimen positif di pasar saham. Bahkan dengan prediksi IHSG to the moon atau akan menciptakan harga aset yang sangat drastis dalam jangka panjang.